everyone, welcome to my video. Let me introduce myself. My name is Haliza Salsabila. I am a student at Bina Sarana Informatika University. In this video, I would like to about two topics. First, I would like to share my opinion about the smoking ban in campus area. Second, I will briefly explain the use questions word in English. So, langsung saja, we go to the video and enjoy ya! A campus smoking ban is beneficial policy and should be respected. Universities are places of learning, research, and personal development. Therefore, they need to provide and maintain a conducive and healthy environment for all. Secondhand smoke, besides being a nuisance, can pose additional health risks to both active and passive smokers. Furthermore, if smoking is permitted on campus, it can negatively impact the university reputation as an educational and professional environment. Furthermore, cigarette butts and ice skater across the campus detract from the campus overall clean, attractive, and aesthetic appearance. A campus smoking ban is also a clear indicator of the campus community's serious commitment to a healthy lifestyle, value, and environment awareness, and sends an important message about developing students' self-discipline and sense of responsibility towards smoking and a smoke-free lifestyle. In conclusion, a smoke-free campus policy is based not only on cleanliness and comfort but also on the health of campus users and the integrity of the academic community. Therefore, every member of the university has a responsibility to respect and support a healthy smoke-free campus culture. So that's all my opinion about the smoking ban in campus area. I think it's a good policy to keep our campus clean and healthy so everyone can learn comfortable. Okay, now we move on to the next topic. Come on! Seperti halnya di bahasa Indonesia yang mempunyai 5W plus 1H, di bahasa Inggris juga ada namanya question word. Question word adalah suatu kata tanya yang dibentuk menjadi suatu kalimat pertanyaan bahasa Inggris yang terdiri dari WH words. Nah, WH words itu terdiri dari apa saja sih? Terdiri dari kata what, who, where, when, why, which, whose, dan how. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih fungsi question word itu untuk apa. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi spesifik. Kita bisa tanya pada orang lain untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang kedua, untuk memulai percakapan pada orang lain. Yang ketiga, untuk membuat kalimat tanya yang benar dan sesuai struktur. Artinya, kita harus membuat kalimat yang benar sesuai aturan dalam bahasa Inggris. And the first one is what. Kata tanya what digunakan untuk mempertanyakan suatu benda, kejadian, aktivitas, atau konsep tertentu. Yang pertama, kita menggunakan pola to be dulu ya. And what is the to be? To be berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dengan orang atau benda. Untuk simple present-nya, yaitu adalah am, is, and are. Jika subjek adalah I, maka to be-nya adalah am. I am a student. Aku adalah seorang siswa. She, he, it, atau nama seseorang, maka to be-nya adalah is. She is a beautiful. Dia cantik. Jika subjek adalah they, we, atau satu orang yang dituju, maka to be-nya adalah are. They are going to campus. Mereka akan pergi ke kampus. Nah, untuk pola to be di question word adalah WH words
plus to be plus subject. For example, in questions word, what is your name? My name is Salsa. And the second example, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? What adalah WH words-nya, are adalah to be-nya. Ingat, subjeknya adalah you, maka to be-nya adalah are. You adalah subjek, doing adalah kata kerja. I am watching TV. I adalah subjek, maka to be-nya adalah am. Watching TV is verb kata kerja. For next ada simple tenses-nya. What are simple tenses? Simple tenses adalah suatu bentuk kata yang berhubungan dengan waktu, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, dalam WH Words juga ada simple tenses-nya. Yang pertama adalah simple past tense, masa lalu. Artinya kejadian yang sudah terjadi atau lampau. Untuk polanya adalah what plus did or not plus subject plus verb one. Dalam simple past tense, yang perlu kita ketahui, kata did itu digunakan untuk menyatakan kalimat yang sudah terjadi atau lampau. Nah, jika ditambahkan not, maka kalimatnya adalah negatif. In English, orang lebih umum memakai I didn't. Jadi, antara did dan not itu disingkat. Jadi, I didn't. Boleh nggak sih pakai I did not? Sebenarnya boleh, tapi itu terlalu panjang. Jadi, lebih umum atau lebih sering dipakai itu disingkat aja. I didn't watch a movie last night. Aku tidak menonton film tadi malam. Nah, selanjutnya ada simple present tense, yaitu suatu kalimat yang sedang terjadi sekarang. Polanya adalah what plus do or does plus subject plus verb one. Kenapa ada do or does? Nah, ini tergantung dari subjeknya ya. Jika kata do digunakan, maka subjeknya adalah they, we, I, you, and kata benda yang jamak. Does digunakan jika subjeknya adalah she, dia untuk perempuan, he, dia untuk laki-laki, it, dan kata benda yang tunggal. What do you like to watch? Kamu suka menonton apa? Jika iya, I like watching movies. Aku suka menonton film. Jika tidak, I do not like watching movies. Aku tidak suka menonton film. Nah, seperti tadi, di simple present tense, kata do dan not itu disingkat aja. Jadi, I don't like watching movies. I don't like watching movies. Aku tidak suka menonton film. Simple future tense, yaitu suatu kalimat yang akan terjadi atau yang ingin direncanakan di masa yang akan datang. Polanya adalah what plus will plus subject plus verb one. Kata will digunakan untuk menandakan suatu kalimat yang akan direncanakan atau terjadi di masa depan. For example, what will you watch tonight? Apa yang akan kamu tonton malam ini? Jika iya, I will watch a movie tonight. Aku akan menonton film malam ini. Jika tidak, I will not watch a movie tonight. Aku tidak akan menonton film malam ini. Seperti di simple tenses sebelumnya, simple future tense, jika kalimatnya negatif, maka will dan not-nya juga bisa disingkat. Jadi, I won't watch a movie tonight. I won't watch a movie tonight. Aku tidak akan menonton film malam ini. Next, who. Kata who digunakan untuk menanyakan seseorang. Pola to be-nya adalah who plus to be plus subject. For example, who are your parents? Siapa orang tuamu? My parents are Mr. and Miss Riko. Orang tuaku adalah Tuan dan Nyonya Riko. Who is the man? Siapa lelaki itu?
He is a lecturer. Dia adalah seorang dosen. Simple tense. Part 1. Simple past tense. Polanya adalah who plus did plus subject plus verb 1. Kata did untuk menyatakan suatu kalimat adalah lampau. For example, who did he talk to yesterday? Dengan siapa dia berbicara kemarin? Jika iya, he talked to his teacher yesterday. Dia berbicara dengan gurunya kemarin. Jika tidak, he did not talk to his teacher yesterday. Dia tidak berbicara dengan gurunya kemarin. Nah, sini kita juga bisa singkat ya, kata did dan not. Jadi, he didn't tell to his teacher yesterday. Dia tidak berbicara dengan gurunya kemarin. Next, simple present tense. Polanya adalah who plus do or does plus subject plus verb 1. For example, who does he usually play with? Dengan siapa biasanya dia bermain? Jika iya, he usually play with his friend. Biasanya dia bermain dengan temannya. Jika tidak, he does not usually play with his friend. Dia biasanya tidak bermain dengan temannya. Nah, di sini kita juga bisa singkat ya antara kata does dengan kata not. Jadinya, he doesn't usually play with his friend. Dia biasanya tidak bermain dengan temannya. Next, simple future tense. Polanya adalah who plus will plus subject plus verb 1. For example, who will you meet tomorrow? Siapa yang akan kamu temui besok? Jika iya, I will meet my teacher tomorrow. Aku akan bertemu dengan guruku besok. Jika tidak, I will not meet my teacher tomorrow. Aku tidak akan bertemu dengan guruku besok. Nah, ini seperti yang tadi ya, kita singkat. I won't meet my teacher tomorrow. Where digunakan untuk mempertanyakan posisi suatu benda ataupun seseorang. Pola to be-nya adalah where plus to be plus subject. For example, where is your house? Di mana rumah kamu? My house in Depok City. Rumahku berada di kota Depok. Where are you? Di mana kamu? I am at the school. Aku berada di sekolah. Next, simple tense ya. Simple past tense. Polanya adalah where plus did plus subject plus verb 1. For example, where did you meet yesterday? Di mana kamu bertemu kemarin? Jika iya, I meet at school yesterday. Aku bertemu di sekolah kemarin. Jika tidak, I did not meet at school yesterday. Aku tidak bertemu di sekolah kemarin. Atau, I didn't meet at school yesterday. Simple present. Polanya adalah where plus do plus does plus subject plus verb 1. For example, where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Depok. Aku tinggal di Depok. Jika tidak, I do not live in Depok. Aku tidak tinggal di Depok. Atau, I don't live in Depok. Next, simple future tense. Polanya adalah where plus will plus subject plus verb 1. For example, where will you go to tomorrow? Kamu akan kemana besok? Jika iya, I will go to school tomorrow. Aku akan pergi ke sekolah besok. Jika tidak, I will not go to school tomorrow. Aku tidak akan pergi ke sekolah besok. Atau, I won't go to school tomorrow. Next, kata when. When digunakan untuk mempertanyakan keterangan waktu. Pola to be-nya adalah when plus
to be plus subject. For example adalah when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? My birthday is on August 29. Simple tense. Simple past, polanya adalah when plus did plus subject plus verb 1. For example, when did you go to school? Kapan kamu pergi ke sekolah? I did go to school at 8 a.m. Aku pergi sekolah pukul 8 pagi. Jika tidak, I did not go to school at 8 a.m. Aku tidak pergi ke sekolah pukul 8 pagi. Atau I don't go to school at 8 a.m. Next, simple present. Polanya adalah when plus do or does plus subject plus verb 1. For example, when do you go to school? Kapan kamu pergi ke sekolah? I go to school in the morning. Aku pergi sekolah pada pagi hari. Jika tidak, I do not go to school in the morning. Aku tidak pergi sekolah pada pagi hari. Atau I don't go to school in the morning. Next, simple future. Polanya adalah when plus will plus subject plus verb 1. For example, when will you go to school? Kapan akan kamu pergi sekolah? I will go to school tomorrow at 8 a.m. Aku akan pergi sekolah besok pukul 8 pagi. Jika tidak, I will not go to school tomorrow at 8 a.m. Aku tidak akan pergi sekolah besok pukul 8 pagi. Atau I won't go to school tomorrow at 8 a.m. Why? Kata why digunakan untuk mempertanyakan suatu alasan yang dibalik kejadian atau peristiwa. Pola to be-nya adalah why plus to be plus subject. For example, why are you sad? Kenapa kamu sedih? I am sad because my wallet is lost. Aku sedih karena dompetku hilang. Next, simple tense. Simple past, polanya adalah why plus did plus subject plus verb 1. For example, why did he leave the class? Kenapa dia pergi meninggalkan kelas? He left class because he was sick. Dia meninggalkan kelas karena dia sakit. He did not leave class because he was not sick. Dia tidak pergi meninggalkan kelas karena dia tidak sakit. Atau he don't leave class because he wasn't sick. Next, simple present. Polanya adalah why plus do or does plus subject plus verb 1. For example, why do you study English? Kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Aku belajar bahasa Inggris untuk komunikasi. Jika tidak, I do not learn English. Aku tidak belajar bahasa Inggris. Atau I don't learn English. Next, simple future. Polanya adalah why plus will plus subject plus verb 1. For example, why will you not come to class tomorrow? Kenapa kamu akan tidak datang ke kelas besok? I am not coming to class because I am sick. Aku tidak datang ke kelas karena aku sakit. Atau I will not come to class because I'm not sick. Aku tidak akan datang ke kelas karena aku tidak sakit. Atau I won't come to class because I am not sick. Which digunakan untuk mempertanyakan yang memiliki dua pilihan atau lebih. To be-nya adalah which plus to be plus subject.
For example, which is your favorite color? Yang mana warna favorit kamu? My favorite color is pink. Warna favoritku adalah pink. Merah muda. Which is your cell phone? Yang mana telepon kamu? My phone is Android. Teleponku adalah Android. Next, simple tense. Simple past, polanya adalah which plus did plus subject plus verb 1. For example, which movie did you watch last night? Yang mana film kamu tonton malam tadi? I watched a comedy movie last night. Aku menonton film komedi malam tadi. Jika tidak, I did not watch a movie last night. Aku tidak menonton film tadi malam. Atau I didn't watch movie last night. Next, simple present. Which color do you like? Yang mana warna favorit kamu? I like pink. Aku suka warna merah muda. Next, simple present. Polanya adalah which plus do or does plus subject plus verb 1. For example, which color do you like? Yang mana warna kamu suka? I like pink. Aku suka merah muda. Jika tidak, I do not like pink. Aku tidak suka merah muda. Atau I don't like pink. Aku tidak suka merah muda. Next, simple future. For example, which clothes will you wear tomorrow? Yang mana pakaian yang kamu akan pakai besok? I will wear a red dress tomorrow. Aku akan memakai gaun merah besok. Jika tidak, I will not wear a red dress tomorrow. Aku tidak akan memakai gaun merah besok. Was digunakan untuk mempertanyakan suatu kepemilikan. To be-nya adalah was plus to be plus subject. Whose pen is this? Pena siapa ini? It is my pen. Itu pulpenku. Next, simple tense. Simple past. For example, whose pen did you use yesterday? Pena siapa yang kamu pakai kemarin? I used my pen yesterday. Aku memakai pulpenku kemarin. I did not using my pen yesterday. Aku tidak menggunakan pulpenku kemarin. Atau I didn't using my pen yesterday. Next, simple present. For example, whose pen do you use? Pulpen siapa yang kamu pakai? I use my pen. Saya menggunakan pulpen saya. I do not use my pen. Saya tidak menggunakan pulpen saya. Atau I don't use my pen. Next, simple future. Whose pen will you use tomorrow? Pulpen siapa yang kamu akan pakai besok? I will use my pen tomorrow. Saya akan memakai pulpen saya besok. I will not use my pen tomorrow. Saya tidak akan memakai pulpen saya besok. And let's who. Who digunakan untuk mempertanyakan tentang suatu keadaan ataupun perasaan. To be-nya adalah who plus to be plus subject. For example, how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I am fine, thank you. Aku baik-baik saja, terima kasih. Next, simple past. For example, how did you go to school yesterday? Bagaimana kamu pergi ke sekolah kemarin? I did go to school by bus yesterday. Saya pergi ke sekolah dengan bus kemarin. I did not go to school by bus yesterday. Saya tidak pergi ke sekolah dengan bus kemarin. Next, simple present. For example, how do you go to school? Bagaimana kamu pergi ke sekolah? I go to school by bus. Saya pergi sekolah dengan bis.
I do not go to school by bus. Saya tidak pergi ke sekolah dengan bis. Atau I don't go to school by bus. Next, simple future. For example, how will you go to school tomorrow? Bagaimana kamu pergi ke sekolah besok? I will go to school by bus tomorrow. Saya pergi ke sekolah dengan bus besok. I will not go to school by bus tomorrow. Saya tidak akan pergi ke sekolah dengan bus besok. Atau, I won't go to school by bus tomorrow. So, that's all the questions word. In conclusion, jadi questions word itu atau kata tanya yang dibentuk untuk membentuk suatu kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Singkatnya seperti di bahasa Indonesia aja, yaitu 5W plus 1H. Di mana yang terdiri WH words-nya adalah what yang berarti apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, which yang mana, whose milik siapa, dan who bagaimana. Okay guys, that's all from me. Thank you for watching. See you again.